Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik 2H, masih pada subtema 4. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembelajaran 4 sampai 6. Dimulai dari halaman 90 sampai halaman 101. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang silahkan buka halaman 90. Pembelajaran 4, bagian Ayo Membaca. Nina dan Adi diajak ibu berenang. Mereka berenang di taman bermain air dekat rumah. Selama berenang, ibu berpesan kepada Nina dan Adi untuk berenang di kolam yang dangkal. Nina dan Adi mematuhi perintah ibu. Nah, di sini ada Nina dan Adi yang sedang berenang di kolam berenang. Di sini, ibu berpesan kepada Nina dan Adi untuk berenang di kolam yang dangkal atau kolam yang tidak dalam. Karena kalau seusia Nina dan Adi berenang di kolam yang dalam, itu sangat berbahaya. Nah, ini adalah salah satu aturan yang harus kita patuhi ketika kita sedang bermain di kolam berenang. Tidak boleh berenang di kolam yang dalam karena itu berbahaya. Taman bermain air di dekat rumah Nina cukup terkenal dan ramai pengunjung. Berikut banyak pengunjung per bulan selama 2017 yang tertempel di papan pengumuman. Nah, berikut adalah tabel. Ini adalah tabel banyaknya pengunjung atau banyaknya orang-orang yang datang bermain di kolam berenang per bulannya selama 1 tahun. Di sini tahunnya 2017. Di sini ada bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Di setiap bulannya banyak pengunjungnya berbeda-beda. Januari banyak pengunjungnya sebanyak 400, Februari 650 orang, Maret 1100, April 1600, dan bulan-bulan lainnya banyak pengunjungnya berbeda-beda. Perhatikan penggunaan tanda titik pada tabel. Tanda titik juga digunakan pada bilangan ribuan. Tanda titik tidak digunakan pada bilangan tahun. Kita dapat membuat kalimat berdasarkan tabel di atas. Contoh, jumlah pengunjung taman bermain bulan Maret 2017 ada 1.100 orang. Nah, di sini kita akan belajar tentang tanda titik. Selain digunakan di akhir kalimat, nah tanda titik juga di sini digunakan pada bilangan ribuan. Di mana ini bilangan ribuannya? Nah, ini dia bilangan ribuannya. Ini dibacanya 1.100. Nah, di sini ada tanda titik. Ini adalah tanda yang digunakan pada bilangan ribuan. Bisa kalian lihat pada tabel tersebut, selain 1.100 ada bilangan-bilangan ribuan lainnya. Contoh, di situ pada tabel bulan April banyak pengunjungnya 1.600. Nah, di situ ada tanda titik. Setiap kalian menulis angka bilangan ribuan, pastikan kalian menggunakan tanda titik.
1100, 1600, 1700, dan lain-lain. Nah, untuk ribuan di sini ditulisnya yang kedua setelah angka ribuan depan. Seperti itu ya. Lalu halaman 91 bagian Ayo Berhitung. Data pengunjung taman bermain air dihitung setiap bulan. Ada berapa bulan yang tercatat pada data tersebut? Perhatikan urutan bulan dalam 1 tahun berikut. Nah, di sini ada kalender tahun 2017. Di sini tertera atau tercatat bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di sini juga kalian harus ingat rumus-rumus ini. 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan ada 4 minggu, dan 1 tahun ada 12 bulan. Nah, ini kalender 17 ini dihitungnya 1 tahun. 1 tahun, tahunnya 2017. 1 tahun ini terdiri dari 12 bulan. 12 bulan itu dari apa bulannya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bulan-bulan ini berjumlah 12. Nah, seperti itu ya. Kalian juga harus ingat rumus ini. Rumus satuan waktu. Lalu kita akan menghitung. Nina berulang tahun pada bulan April. Deli lahir 2 bulan sebelum bulan April. Pada bulan apa Deli berulang tahun? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini Bu Fitri menuliskan bulan-bulan dari Januari sampai Desember. Nah, ini ada 12 bulan. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Lalu kita akan menjawab soal ini. Nina berulang tahun pada bulan April. Nah, sekarang kita tandai dulu bulan April. Nah, bulan April ini Nina berulang tahun. Lalu temannya Deli lahir 2 bulan sebelum bulan April. Bulan apa itu? Menghitungnya seperti ini. Kalian tadi sudah garis bawahi dulu atau kalian lingkari bulan April ini. Nah, sudah dilingkari. Lalu kalian lihat. Di sini ada keterangan 2 bulan dan sebelum. Ya, di sini ada kata 2 bulan dan ada kata sebelum. Berarti kalau sebelum kita menghitungnya mundur. Ya, menghitung mundur karena ada kata sebelum. Sekarang kita mundur sebanyak 2 kali. Karena di sini juga 2 bulan berarti kita menghitungnya sebanyak 2 kali. Menghitung mundur. Sekarang kita hitung mundur ya. Kita hitung dari sini. Nah, Maret. Aprilnya tidak usah dihitung. Kita tandai saja April lalu kita mundur 2 kali. 1, 2. Nah, seperti itu cara menghitungnya. Cara menghitung mundur bulan. Jadi, bulan apa Deli berulang tahun? Deli berulang tahun pada bulan Februari. Karena Deli beda 2 bulan selisihnya dengan Nina. Nina April dan Deli lahir 2 bulan sebelum bulan April, yaitu bulan Februari. Seperti itu ya. Untuk mengetahui, untuk menghitung mundur bulan. Lalu berikutnya halaman 93.
Bagian ayo berlatih, silakan kalian kerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 3. Kalian kerjakan soal nomor 1 dan nomor 3. Berikutnya pembelajaran 5. Untuk halaman 94 dan 95 Bu Fitri lewat ya. Karena itu kita sudah bahas tentang kalimat tanya. Kalian bisa membaca ulang saja. Dibaca saja sendiri di rumah. Bu Fitri langsung buka halaman 96. Bagian ayo bercerita. Kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Kebersihan kelas dapat dijaga dengan melakukan piket secara teratur. Kegiatan piket kelas dilakukan bersama-sama, tanpa membedakan suku, agama, dan jenis kelamin. Sikap tersebut merupakan perwujudan sikap bersatu. Nah, jadi ketika kalian melakukan piket kelas, kalian harus bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Tidak boleh membedakan teman, membedakan dari sukunya, agamanya, maupun dari jenis kelaminnya. Lalu masih di halaman yang sama, bagian ayo bercerita. Berikut contoh sikap lain yang dapat mewujudkan persatuan. Nah, di sini ada sikap-sikap yang lain. Gambar yang pertama. Di sini ada sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong ini adalah sikap mewujudkan persatuan. Lalu yang kedua, sikap saling menghargai. Nah, kita harus bisa menghargai orang lain. Lalu, sikap bersatu memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Nah, kalau kita memiliki sikap bersatu, contohnya adalah bekerja sama. Nah, pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai kalau dikerjakan bersama-sama. Lalu yang berikutnya, suasana menjadi nyaman dan tenang. Ini sikap bersatu bermain rukun dengan teman-teman kita. Kalau kita bermain rukun, hidup rukun, suasana pun menjadi nyaman dan tenang. Nah, itu tentang sikap mewujudkan persatuan. Lalu halaman 97 bagian ayo berlatih. Silakan kalian kerjakan soal nomor 2 dan soal nomor 3. Lalu buka halaman 98 pembelajaran 6 bagian ayo mengamati. Selain menjaga keselamatan di perjalanan, kita juga perlu menjaga keselamatan dari bencana. Salah satunya dengan mempersiapkan diri menghadapi musim hujan. Misalnya dengan melakukan hal berikut. Membersihkan saluran air. Dan yang kedua, menanam pohon. Nah, ini adalah salah satu sikap kita untuk menjaga keselamatan dari bencana. Kita harus sering membersihkan saluran air. Karena kadang-kadang saluran air dekat rumah itu masih ada sampah-sampah. Nah, sampah-sampah itu yang bisa menyebabkan bencana terjadi. Contohnya seperti bencana banjir. Lalu di sini kita bisa menjaga keselamatan dari bencana yaitu dengan cara menanam pohon. Bagian ayo mengamati. Ketika bencana alam datang, hendaknya kita saling membantu. Misalnya, seperti yang dilakukan Nina dan teman-teman pada gambar berikut. Nah, di sini Nina dan teman-temannya sedang memberikan bantuan untuk teman-teman yang membutuhkan bantuan. Nina di sini menyumbangkan barang-barang yang masih layak, yang masih pantas untuk diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Ya, kalau kita mau membantu orang yang sedang
terkena bencana misalkan, kita bisa membantu seperti Nina ini caranya. Membantu dengan cara memberikan barang-barang yang sudah tidak kita pakai, tetapi barang-barang tersebut masih layak, masih bagus untuk dipakai oleh orang lain. Tidak boleh kita memberikan bantuan dengan cara memberikan barang yang sudah rusak, sudah jelek. Tidak boleh ya. Kita memberikan barangnya yang masih layak dipakai, yang masih pantas digunakan. Lalu halaman 99 bagian Ayo Berhitung. Musim hujan biasanya berlangsung selama 6 bulan. Berapa minggukah musim hujan biasanya berlangsung? Berapa harikah musim hujan biasanya berlangsung? Ayo ingat kembali kesetaraan satuan waktu berikut. Nah, di sini yang harus kalian ingat. 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan ada 30 hari, 1 bulan ada 4 minggu, dan 1 tahun ada 12 bulan. Contoh pengerjaan soalnya seperti ini. Nah, di sini menggunakan rumus 1 bulan 4 minggu. Nah, menggunakan rumus yang ini. 1 bulan 4 minggu. Lalu ada pertanyaan nih di sini. Musim hujan katanya berlangsung selama 6 bulan. Nah, 6 bulan ini ada berapa minggu? Mengerjakannya dengan cara yang ini. Tinggal dirubah saja. 6 bulan sama dengan titik-titik minggu. Nah, dikalikan 4. Karena 1 bulan ada 4 minggu, jadi 6 bulan sama dengan 6 dikali 4. Nah, sesuai yang di sini ya. Di sini 4 minggu. Berarti dikali 4. 6 dikali 4 sama dengan 24 minggu. Lalu menjawab pertanyaan yang kedua. Hujan berlangsung selama 6 bulan. Nah, 6 bulan ini ada berapa hari? Menghitungnya dengan cara yang kedua ini. Ini menggunakan rumus yang ini. 1 bulan sama dengan 30 hari. Ya. Ini rumusnya 1 bulan sama dengan 30 hari. Lalu kalau 6 bulan ada berapa hari? Nah, 6 bulan sama dengan 6 dikali 30. 30-nya dari mana, Bu? Dari sini. Nah, 1 bulan ada 30 hari, berarti 6 bulan ini dikali 30. 6 dikali 30 sama dengan 180 hari. Lalu Bu Fitri punya contoh soal berikutnya. Di sini kan 1 bulan 4 minggu. Kalau pertanyaannya dibalik bagaimana, Bu? 4 minggu sama dengan 1 bulan. Nah, ini semuanya bisa dibalik. 1 minggu sama dengan 7 hari, berarti 7 hari sama dengan 1 minggu. Di sini ada soal 8 minggu sama dengan titik-titik bulan. 8 minggu ada berapa bulan ya? Bagaimana ya cara menghitungnya? Nah, untuk soal yang ini, cara menghitungnya bukan menggunakan perkalian. Karena di sini dibalik. Tadi di sini 1 bulan sama dengan 4 minggu itu menjawab soalnya menggunakan perkalian. Nah, kalau dibalik 4 minggu sama dengan 1 bulan berarti dibagi. 8 dibagi 4. 4-nya dari mana, Bu? 4-nya dari 4 minggu ini. Nah, 8-nya dari sini. 8 dibagi 4 sama dengan 2 bulan. Jadi 8 minggu sama dengan 2 bulan. Ini tinggal dibalik-balik saja ya. Kalau dari depan, Kalau dari depan ke sini, dari kiri ke kanan itu dikali.
Lalu sebaliknya, kalau dari kanan ke kiri, nah ke sini itu dibagi ya. Nah, dibagi. Kalau dari kiri ke kanan itu dikali, kalau dari kanan ke kiri itu dibagi. Seperti itu ya, untuk menjawab soal-soal yang menggunakan pembagian. Yang pertanyaannya dibalik. Yang lainnya juga sama seperti itu. Lalu Bu Fitri ada contoh soal yang lain. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita akan mengerjakan dua soal yang bagian bawah halaman 99. Soal nomor 1. Usia adik sudah 12 minggu. Berapa bulan usia adik? Nah, ini pertanyaannya berarti 12 minggu sama dengan titik-titik bulan. Karena pertanyaannya di sini berapa bulan. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita tulis dulu. 12 minggu sama dengan titik-titik bulan. Lalu menjawabnya 12 dibagi 4. Bu, kenapa dibalik? Tadi seperti yang Bu Fitri bilang, kita lihat rumusnya dulu. Ini dari minggu ke bulan. Mana? Nah, ini kita menggunakan rumus yang ini. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Kalau pertanyaannya dari minggu ke bulan, tinggal dibagi. Karena dari kanan ke sebelah kiri ini dibagi. Dibagi 4. 4-nya dari 4 minggu. Berapa 12 dibagi 4? 12 dibagi 4 yaitu 3. Berarti 12 minggu sama dengan 3 bulan. Kalian kalau belum bisa menghitung, menghafal pembagian, kalian bisa lihat di tabel perkalian ya. Berikutnya kita jawab soal nomor 2. Pembangunan desa itu membutuhkan waktu 120 hari. Berapa bulan desa itu dibangun? Nah, ini pertanyaannya. 120 hari ada berapa bulan? Kira-kira kita menggunakan rumus yang mana ya? Betul, kita menggunakan rumus yang ini. 1 bulan sama dengan 30 hari. Nah, ini dibalik pertanyaannya dari hari ke bulan. Dari hari ke bulan. Berarti dibagi. 120 hari sama dengan titik-titik bulan. 120-nya kalian tulis dulu, lalu dibagi 30. 30-nya dari sini, 30 hari. Berapa 120 dibagi 30? Nah, kemarin Bu Fitri sudah bahas tentang pembagian yang di belakangnya ada angka 0 yang sama. Di sini angka 0-nya sama-sama ada 1. Kita coret saja angka 0-nya. Coret. Nah, sudah dicoret angka 0-nya. Sisa apa angkanya? Sisa 12 dan angka 3. Berarti 12 dibagi 3. Berapa 12 dibagi 3? 12 dibagi 3 adalah 4. Berarti 120 hari ada 4 bulan. Nah, ini silakan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Dan sambil kalian ingat rumus ini dan cara mengerjakan soal-soal ini ya. Lalu buka halaman 100. Bagian ayo berdiskusi. Nina ingin memberikan sumbangan untuk korban bencana tanah longsor. Ia mengumpulkan bahan makanan dan pakaian. Perhatikan gambar berikut. Gambar manakah yang menunjukkan persatuan? Nah, gambar yang pertama di sini ada Nina dan Mary. Nina dan Mary ini sedang berjalan bersama. Tetapi di sini Nina membawa kantong plastiknya sendirian. Sedangkan gambar yang kedua di sini Mary-nya
membantu Nina membawakan plastik tersebut. Jadi gambar mana yang menunjukkan persatuan? Gambar yang kedua. Karena di sini Nina dan Mary saling bekerja sama, saling membantu membawa plastik yang berisi makanan dan pakaian. Masih di halaman 100 bagian ayo berdiskusi. Hidup bersatu banyak manfaatnya. Misalnya, pekerjaan menjadi cepat selesai, terasa ringan, dan suasana menjadi menyenangkan. Jika kita tidak bersatu, ada akibat yang terjadi. Misalnya, pekerjaan terasa berat dan lebih lama selesai. Nah, ini adalah salah satu manfaat hidup bersatu. Lalu halaman 101 bagian ayo berlatih. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 4. Nah, di sini soal nomor 1 kalian menyusun kalimat tanya. Di sini ada mengapa, siapa, dan bagaimana. Ini yang berhuruf tebal, yang tulisannya tebal adalah kata tanya. Dan di akhirnya menggunakan tanda tanya. Silakan tinggal kalian susun kalimat ini. Dan juga kalian jawab soal nomor 4. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silakan kalian pahami materinya dan kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Bu Fitri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.